Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Hejun dalam kondisi terikat pada kursi akibat mengalami kerasukan. Entah iblis ini apa yang merasukinya, pastor bernama Andrea yang berusaha menyembuhkannya pun dibuat kewalahan, bahkan terlempar hingga ke pojokan, di mana tokoh utama dalam film ini akan berfokus pada seorang biarawati bernama Gwyn yang diketahui memiliki kemampuan istimewa sekaligus terbiasa dalam mengatasi masalah seperti ini. 여기가 어디라고? 저기다 성수라고? Meskipun telah disiram air suci yang disertai doa, iblis tersebut tetap menolak untuk memberitahukan identitasnya. Ia mengatakan jika dirinya akan memberikan penderitaan kepada Gwyn sekaligus memastikan kematiannya, di mana Gwyn yang mulai jengkel pun lantas memasukkan sesuatu ke dalam mulut Hejun yang membuat si iblis ketika bungkam, namun belum keluar dari tubuh pemuda yang dirasukinya. Keesokan harinya, Hejun sudah berada di rumah sakit dalam kondisi lemah tak berdaya, di mana seorang suster bernama Michelle menyatakan jika ayahnya yang akan turun tangan dalam mengatasi pasien ini, namun dokter yang ada di sana seketika meragukan akan hal itu karena mengetahui jika ayah Michelle menyangkal akan adanya fenomena kerasukan. 정말 존재하지 않는 걸까? 역시 박형곤 신부님 제자. 그래요. 잘 알겠어요. Dia bernama Paulo, ayah Michelle yang merupakan pastor terkenal namun tidak mempercayai adanya keterkaitan makhluk halus dalam dunia kesehatan. Ia meyakinkan Ibu Hejun bahwa pihak medis dapat menangani masalah ini, di mana si ibu yang mengatakan jika Suster Gwyn sebelumnya berupaya menjalankan ritual pengusiran setan pun cukup membuat Paulo terkejut karena dalam kepercayaan agamanya, wanita tidak diizinkan untuk melakukan hal seperti itu. 정신과 상담과 약물 치료. 해방수녀님 말씀도 수녀요? 아니 서품도 못 받은 수녀가 아이 장엄구마를 치렀다고요? Gwyn sendiri saat ini menemui petinggi gereja untuk meminta izin melanjutkan ritual, namun semua uskup di sana tidak setuju karena dalam ajaran Kristen seorang biarawati tidak diperbolehkan menangani masalah seperti ini, sehingga Gwyn dengan perasaan kecewa mengatakan kepada mereka jika membiarkan seorang dirasuki iblis, hal itu sama saja dengan pembunuhan. 참 말씀 짜증나게 하시네. 해방수녀회에서 기다리는 건 어떠십니까? 부마자임을 확인했음에도 방관하는 거 역시 Tidak ingin menyerah di situ, Gwyn juga menemui Pastor Paulo di rumah sakit. Ia meminta agar memberikannya izin melakukan pengusiran setan sebelum iblis menguasai tubuh Hejun sepenuhnya. Namun meskipun Paulo adalah seorang pastor, dirinya tetap tidak percaya akan ritual dan menganggap jika apa yang dialami Hejun hanyalah gangguan mental biasa yang harus ditangani secara medis. 제가 가방끈이 짧아서 어렵네요. 학교 폭력과 왕따를 겪으면서 만들어낸 환상입니다. 부만은 없어요. Ibu Hejun yang menemani anaknya di ruang perawatan seketika dihubungi oleh seorang yang menagih hutang, di mana si penelpon mengancam jika dalam waktu singkat tidak melunasi hutangnya, maka akan dibawa ke jalur hukum. Sehingga di tengah cobaan yang menimpa keluarganya saat ini, si ibu yang merasa putus asa pun memutuskan mengakhiri hidup dengan cara melompat dari jendela kamar. Setelah jasadnya dievakuasi, Gwyn yang ada di sana seketika merasakan keberadaan roh jahat yang menandakan jika kejadian ini tidaklah terjadi secara kebetulan, di mana Michelle yang rupanya juga menyadari akan hal itu membuat Gwyn langsung mengetahui bahwa biarawati tersebut memiliki keistimewaan, sehingga ia pun lantas mengajaknya ke suatu tempat untuk meminta bantuannya. 난 청각 장애가 있어. Di sana Gwyn mengungkapkan jika dirinya memiliki kemampuan untuk mendengar bisikan roh jahat. Ia mendapatkan keistimewaan ini saat masih kecil, di mana telinga kanannya tidak berfungsi secara normal. Gwyn yang menganggap jika Michelle juga memiliki bakat alami pun bermaksud mengajaknya bekerja sama dalam melakukan ritual pengusiran setan apabila pihak gereja tidak mengambil tindakan. 나 혼자선 불가능해. 저더러 뭘 어쩌라고요.
너라면 적어도 의심은 안 하겠지. Setelah mendengar rekaman antara Pastur Andrea bersama Hejun saat dirasuki iblis, Michelle menjadi teringat akan sebuah kartu tarot pemberian dari kakaknya. Ia yang rupanya bisa meramal nasib seseorang lantas menggunakan kartu itu untuk meramal dirinya sendiri, di mana kombinasi dari dua kartu yang didapatkan olehnya saat ini merupakan sebuah pengingat agar tetap waspada terhadap pikiran serta perilaku negatif yang bisa saja menyesatkannya. Sedikit informasi mengenai Michelle sebelum menjadi biarawati, ia lahir dari seorang ibu yang diketahui menganut aliran sesat, di mana pasca tragedi setelah menemukan kakaknya bunuh diri dalam rumah, Michelle selalu saja merasa dihantui karena kemampuan yang dimilikinya ialah melihat makhluk halus, bahkan ia juga dapat melihat sosok jelmaan iblis. Keesokan harinya, Gwyn mengajak Michelle pergi ke suatu tempat untuk membawa Hejun pada seorang dukun. Ia meyakinkan jika orang tersebut adalah mantan biarawati yang kini beroperasi menjadi dukun profesional, dan setibanya di lokasi tujuan, kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh pemuda bernama Samsul yang merupakan murid dari sosok yang akan ditemuinya saat ini. 저 수녀 출신 맞아요. Di sana si dukun yang bernama Yuli langsung menyimpulkan jika Hejun memang telah dirasuki iblis. Ia juga mengetahui terkait Michelle dan merasa jika seharusnya Michelle saat ini sudah memiliki kemampuan layaknya seorang dukun, di mana hal itu cukup membuat Michelle tersinggung setelah mendengar perkataan Yuli yang menilai rendah kehidupan yang ia jalani. 함부로 결정해요? 맞네 네 말. 우리가 성급했어. 물에서 온 놈은 물에서 승부를 봐야겠지? Tanpa membuang waktu, Yuli langsung membawa mereka ke pinggir pantai yang akan menjadi lokasi ritual. Ia lekas memimpin ritual tersebut dibantu beberapa orang yang profesional dalam masalah seperti ini. Namun baru saja memasuki tahap awal, iblis dalam diri Hejun yang merasa terganggu pun seketika meremehkan akan upaya yang dilakukan kepadanya sehingga karena ritual yang dilakukan Yuli tidak berjalan mulus, Gwyn lekas mengembalikan Hejun ke rumah sakit, di mana Michelle yang trauma akan kejadian barusan seketika meyakinkan Gwyn jika Paolo akan berusaha menyembuhkan Hejun melalui bantuan medis dan meminta maaf karena sudah tidak ingin lagi membantunya. 영웅놀이 하세요? 살리는데 명분이 뭐 필요하니? 더는 못 도와요. Mengetahui apa yang telah dilakukan Michelle, Paolo selaku penanggung jawab atas Hejun pun tentu menjadi kecewa terhadap perbuatan anaknya. Ia mengingatkan jika biarawati tidak seharusnya meminta bantuan dukun karena hal itu sama saja dengan penistaan terhadap agama, dan mulai hari ini Paolo memintanya agar percaya jika medislah yang sedang dibutuhkan oleh Hejun saat ini. 김범신 베드로가 만든 이단에 가까운 집단이야. 미칼레도 이런 걸 그리던 시절이 있었지. 희준이도 자네와 같은 아이라고 생각하는 건가? Setelah meninggalkan ruangan, Michelle tiba-tiba mendapati suara misterius yang memanggil namanya. Ia rupanya dihampiri salah satu pasien wanita yang ingin berterima kasih sekaligus pamit akan pulang ke kediaman keluarganya, di mana keanehan seketika terjadi tatkala wanita tersebut seolah berubah menjadi batu yang ternyata malam harinya, Michelle menemui Gwyn untuk memberitahu jika Paolo telah membawa Hejun ke sebuah biara terisolasi, sehingga mereka yang khawatir akan keadaannya lantas segera bergegas untuk pergi ke tempat tersebut, yang mana dalam perjalanan mereka, cuaca yang diselimuti kabut tebal membuat mereka harus berjalan kaki dan melewati tumpukan kepala domba yang terpisah dari tubuhnya. Sesampainya di sana, Pastor Paolo yang rupanya sudah menyadari jika apa yang dialami Hejun bukanlah sekedar penyakit biasa pun dengan sengaja mengurungnya di salah satu ruangan, sehingga Gwyn dengan cepat masuk ke sana tepat saat Hejun dalam kondisi dirasuki iblis. 음기 덩어리 둘이나 달고 다시 온 거야?
Di sana iblis yang merasuki Hejun mulai menghasut dan memprovokasi dengan mengungkapkan aib dari kehidupan masing-masing, di mana hal itu merupakan bagian atau serangan iblis untuk mengintimidasi serta memancing kemarahan mereka, hingga pada akhirnya Paolo tidak dapat mengontrol tubuhnya sendiri dan 네 여동생도 이튿날 지 목을 매 자살할 것이다. 그리고 너 역시 네 어미처럼 똑같이 벼갈지어다. dengan cepat Gwyn segera menyiapkan air suci yang diberi tetesan darah. Ia berencana akan melakukan pencegahan agar iblis itu berhenti mengendalikan tubuh Paolo. Namun di luar dugaan, iblis tersebut justru malah berniat mengambil nyawa Hejun dengan menghabisi tubuhnya sehingga pada situasi ini, iblis itu pun langsung memanfaatkan situasi untuk menghabisi Gwyn, di mana Michelle yang menyadari akan hal itu segera mengambil air suci dan lantas menyeramkannya. Namun setelah Hejun kembali memiliki kontrol akan tubuhnya, ia justru malah berencana menghabisi dirinya sendiri, tetapi keesokan harinya, Michelle menunjukkan kartu tarot kepada Gwyn untuk mencari petunjuk terkait apa yang harus dilakukan saat ini, di mana mereka yang memiliki keistimewaan rupanya masih membutuhkan satu orang lagi untuk membantu ritual pengusiran, serta 2 buah kunci yang biasanya dimiliki oleh seorang pria yang sudah ditahbis dan memiliki gelar imam dalam ajaran Katolik. 아, 그리고 이 카드의 원래 의미는 꼭 교황이 아니 권력을 가진 황제는 죽고 신성을 경험한 자는 대응한다. Mengetahui hal itu, Gwyn segera menemui Pastor Andrea untuk meminta bantuannya. Namun saat setelah bertemu, pastor tersebut bersikap tidak seperti biasa, bahkan kini beranggapan jika apa yang dialami Hejun sama sekali tidak ada kaitannya dengan sosok iblis, sehingga Gwyn yang sadar beliau telah dimanipulasi oleh iblis pun langsung melakukan pengusiran untuk menyadarkannya. 안드레아 신부님. 사탄의 머리를 밟을 수 있는 힘과 임무를 하느님께 부여받은 위대한 여왕, 천사들의 모으시어 지옥으로 떨어뜨리게 하소서. Karena Pastor Andrea tidak dapat diandalkan, Gwyn menemui Yuli untuk menanyakan batas waktu sebelum iblis menguasai tubuh Hejun, di mana Yuli yang menjawab jika besok malam merupakan hari terakhir tentu membuat Gwyn putus asa dan memilih pergi begitu saja. Ia kembali menemui petinggi gereja untuk meminta bantuan. Namun beliau hanya mengizinkan Pastor Paolo sajalah yang boleh terlibat dalam pengusiran setan tidak resmi ini. 서울 대교구 쪽의 요청에 따라 구마사품을 받은 사제도 아니지 않습니까? 공식적으로 박형곤 바오르 신부는 그는 구마의식 자체를 인정하지도 않아요. 수녀는 구마의식을 행할 자격 조건조차 안 돼. Memasuki hari terakhir, Gwyn dan Michelle lantas membawa Hejun dari rumah sakit untuk melakukan ritual pengusiran di kediamannya, yang mana setibanya di lokasi, Michelle seketika mengalami mual-mual akibat mencium aroma Hejun yang seolah mengeluarkan bau busuk, di mana Samsul yang mengetahui Yuli tidak dapat mengikuti ritual pun membuatnya nekat mencuri kitab suci dan lekas pergi demi bisa memberikan bantuan. Karena tidak memiliki buku petunjuk, Gwyn memberitahu Michelle jika mereka berdua hanya perlu melakukan segala cara yang berkemungkinan dapat membuat si iblis jera. Dan setelah kedua tangan dan kaki Hejun diikat kuat pada ranjang, ia pun lantas melepaskan penutup kepala Hejun untuk memulai ritual dan menyiapkan semua bahan yang diperlukan. 다시 와서 확인해. Michelle yang notabene merupakan perawat di rumah sakit lantas menggunakan peralatan medis untuk mengukur detak jantung. Namun saat akan mengecek kondisi mata, ia seketika dibuat terkejut karena iblis tersebut mengendalikan tubuh yang dirasukinya. Hingga tak lama, Pastor Paolo tiba-tiba datang bermaksud mentahbis Gwyn sehingga memiliki wewenang penuh untuk memimpin pengusiran setan ini. Tu ergo filii hominis, neque sermones eorum metuas, netimeas eos. Quia domus exa sperantia est.
Setelah upacara selesai, Gwyn yang kini sudah memiliki tingkatan setara pastur pun mengingatkan Michelle agar jangan menatap mata Hejun selama ritual berlangsung, di mana mereka untuk saat ini hanya perlu mengetahui siapa nama iblis yang merasuki tubuhnya, dan jika mereka mengalami halusinasi, maka Michelle harus bersembunyi di balik api atau berdiam diri di belakangnya. 기도 시작해. Di sana iblis yang merasuki Hejun kembali melakukan sandiwara untuk mengelabuinya. Ia menyebutkan nama asli Gwyn yang tentunya hal itu jelas mustahil karena ia sendiri tidak pernah memberitahukan nama aslinya kepada orang asing sehingga 모든 세계의 주주 당신께서는 모든 것을 만드시고 무엇을 당신의 뜻대로 변화시키 dan ya, iblis yang kesakitan membuat suasana di sekitar berubah sehingga Gwyn meminta Michelle agar memperbaiki saklar terlebih dahulu sekaligus menghidupkan semua lilin yang ada di sana. Dan saat akan kembali melanjutkan ritual, iblis itu pun berusaha menghasut Gwyn dengan menggali aib masa lalu, di mana hal tersebut hampir saja membuat Gwyn kehilangan kendali. 널 절대 지켜주지 않아. 내가 네 어미 함께를 사륙했잖아. 넌 얼마나 굶었어? Setelah menyeramkan air suci, Gwyn memaksa iblis tersebut agar mengatakan identitasnya, di mana si iblis yang tidak ingin kalah begitu saja terus mengeluarkan kata-kata kotor yang bertujuan untuk membuatnya kena mental, sehingga Gwyn yang terus berusaha tetap tegar pun lantas menggunakan kalung suci untuk mengakhiri semua ini, tetapi 그것도 저거 짐승이에요. si iblis yang bersikeras tidak ingin keluar mengatakan jika dirinya sudah menunggu kurang lebih 233 tahun untuk melakukan hal ini. Ia telah ada semenjak Perang Dunia Kedua dan ikut merenggut ratusan nyawa pada masa itu, dan kini dirinya berencana akan mengambil nyawa anak-anak, di mana Hejunlah yang menjadi target pertama dalam pembunuhan ini. 인간을 창조했다. 넌 누구고? Di tengah keputusasaan itu, Gwyn yang perlahan mulai melemah akibat perkataan si iblis pun meminta Michelle agar mengambilkannya kitab suci. Namun di luar dugaan, kitab tersebut telah rusak dan tidak lagi bisa digunakan. Hingga tak lama, suara gendang tiba-tiba terdengar dari luar gedung yang rupanya adalah Samsul yang sudah tiba di tempat ini. Karena suara dari gendang dan ayat dari kitab suci terbukti membuat iblis ketakutan, Gwyn segera membukakan jendela, bahkan membuat lubang lebih besar agar suara tersebut terdengar jelas ke dalam ruangan. Ia juga menyiapkan kunci dan meminta Michelle untuk menyiramkan air suci sehingga iblis akhirnya menampakkan sekilas terkait dirinya yang merupakan jelmaan kuda. Ia dengan kemampuannya mulai merubah cuaca di area tersebut untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Samsul saat ini. Namun Samsul tidak ingin menyerah begitu saja dan tetap melanjutkan tugasnya. Sementara itu, Gwyn yang berusaha tetap fokus kembali melanjutkan ritual dan menggunakan selendang yang biasa digunakan selayaknya pastur untuk menginterogasi. Namun karena iblis itu sangat kuat, ia tetap tidak ingin buka suara, membuat Michelle kembali menyiramkan air suci untuk melemahkannya dan pada detik ini, Gwyn mengancam akan mengurung iblis tersebut ke dalam tubuhnya. Ia kembali menanyakan siapa sebenarnya iblis itu, hingga mengetahui jika iblis ini adalah Gamigin, sang pangeran agung dari neraka. Dengan fakta bahwa nama saat ini sudah diketahui, Gwyn pun segera memanjatkan doa untuk mengeluarkan iblis tersebut sehingga 지옥을 떨어뜨리게 하소서. 성부와 성자와 성령의 이름 명하노니 감리기 거기서 나와!
Setelah berhasil menyelamatkan Hejun, masalah lain seketika muncul tatkala pabrik di sana tiba-tiba mengalami kebocoran yang memicu sebuah ledakan, di mana Samsul yang menyadari hal itu lantas segera masuk ke dalam untuk membantu, dan setelah semuanya keluar dengan aman, Michelle yang melihat perut Gwyn mulai membesar pun baru menyadari jika Gwyn telah mengurung iblis tersebut ke dalam tubuhnya. 감이기는 다시 희준이 몸으로 되돌아가려고 할 거니까 훈이 안 오면 성당 종이 앞에서 종을 3번 울리는 거야. Sebelum iblis berusaha keluar, Gwyn meminta Michelle agar pergi ke gereja terdekat. Ia menyuruhnya agar membunyikan lonceng sebanyak 3 kali sebagai tanda jika mereka sudah tiba di sana. Sempat menolak karena khawatir akan kondisi Gwyn saat ini, Michelle akhirnya terpaksa setuju dan langsung pergi sesuai permintaan terakhirnya. Dalam perjalanan, hambatan lain tiba-tiba muncul, yakni gerombolan tikus yang menyebabkan akses jalan terganggu, sehingga Michelle yang tidak memiliki banyak waktu lekas turun dari mobil dan berlari untuk segera sampai ke gereja terdekat, tetapi akibat terserempet motor, Samsul yang tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan pun meminta Michelle agar pergi seorang diri, dan setibanya di gereja, ia pun segera membunyikan lonceng sesuai permintaan Gwyn sebelumnya, di mana hujan seketika turun membasahi kota tersebut, dan Gwyn lantas kembali masuk ke dalam kobaran api untuk mengurung si iblis dalam kematiannya. Beberapa hari kemudian, Michelle yang pergi ziarah ke makam Gwyn bertemu dengan seorang pastor muda, dan setelah saling berkenalan satu sama lain, si pria yang mendengar kabar jika Michelle telah mewarisi terkait apa yang harus diketahui dalam melakukan ritual pengusiran setan dari Gwyn pun bermaksud ingin bekerja sama dengannya untuk membasmi kejahatan iblis di dunia ini. Tamat, ending yang sangat membagongkan.